Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua, sahabat-sahabatku? Bagaimana puasanya? Insya Allah diberikan kelancaran ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, tentunya di bulan Ramadan ini ya semua kita menggalakkan ya, memaksakan bahkan diri kita untuk membaca Al-Qur'an. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan dalam membaca Al-Qur'an, yaitu menjaga adab membaca Al-Quran. Di antara adab yang harus kita jaga adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu bukanlah perkataan sembarangan. Al-Quran bukanlah kalamun basyariyun, bukan perkataan manusia, tapi dia adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menghadirkan keagungan kalam, keagungan ucapan yang Allah ucapkan dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya at-taklim, sifat taklim, berbicara, adalah merupakan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Mutakallim. Maka kita harus menjaga ini, menjaga keagungan ya akan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan selalu dalam hati kita saat kita baca Al-Quran bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah yang mempunyai keagungan yang sangat luar biasa. Bahkan apabila Allah menampakkan keagungan kalamnya itu secara langsung, tanpa penghalang, tanpa hijab, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk mendengarnya, yang mampu untuk melihatnya. Kita tahu cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, memohon kepada Allah agar diizinkan untuk melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, izinkan aku untuk bisa melihatmu. Tampakkanlah dirimu sehingga aku bisa melihatmu, wahai Allah. Kemudian Allah menjawab, qala la tarani, wahai Musa, engkau sekali-kali tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk melihatku. Baik, kata Allah, walakin zur ilal jabal, lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makana, kalau gunung itu tetap di tempatnya, fasawfa tarani, maka engkau akan bisa melihat aku. Namun apa yang terjadi setelah itu? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Tatkala Allah menampakkan keagungannya terhadap gunung itu pun hancur, luluh. Wa kharra Musa sa'iqa, kemudian Nabi Musa pun jatuh pingsan. Falamma afaqa, saat Nabi Musa sadar, kemudian Nabi Musa berkata, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu, ana awwalul mu'minin, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali beriman padamu, wahai Allah. Tuh, dalam surat yang lain dikatakan dalam surat Al-Hasyr, lau anzalna hadzal qur'ana 'alal jabal, ya, ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin, terhadap gunung-gunung itu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddia, niscaya engkau akan melihat gunung itu ya tunduk, hancur lebur. Karena apa? Min khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalamullah adalah perkataan yang tidak sembarangan. Maka ketika kita membaca kalamullah, hadirkan apa? Keagungan akan kalamullah tersebut. Bahwa kita tidak bisa menatap, melihat, mendengar kalamullah itu tanpa penghalang, dan huruf serta suara-suara yang kita takbirkan saat kita membaca Quran itu merupakan hijab, takbir ya, yang akan melindungi kita, sehingga dengan demikian kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita bisa mentelaahnya, kita bisa mentadaburinya, kita bisa mengambil makna-makna dan hikmah-hikmah yang tersirat, pelajaran-pelajaran yang terdapat pada setiap ayat yang kita baca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita tanamkan azamatal kalamillah. Azamata
al-kalam, yaitu keagungan akan kalam Allah ini, yaitu Al-Quran. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.